Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan pastinya sehat selalu. Di sini kita akan belajar bersama di tema 5, subtema 3 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel, kelas 4 MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dan setelah membaca doa, kita bisa mempersiapkan LKS dan alat tulisnya. Kali ini kita belajar di menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Pada teks, kita dapat mendapatkan informasi penting jika kita membaca teks dengan seksama. Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Saat melihat gambar Tuanku Imam Bonjol, kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, pertama, Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Yang kedua, Tuanku Imam Bonjol berjuang dengan gigih melawan pasukan Belanda. Nah, walaupun telah memiliki informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut loh, dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan terkait tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui ataupun informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Nah, coba kalian tahu siapa yang tahu foto di atas itu fotonya siapa? Oke, benar sekali. Itu merupakan foto dari Bung Tomo, ya. Bung Tomo bernama asli Sutomo, lahir di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1820. Nah, Sutomo ini juga pernah bekerja loh sebagai jurnalis lepas pada harian Sora Umum. Setahun kemudian menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Dan selanjutnya pada 1939 saat usianya 19 tahun ia menjadi jurnalis dan penulis Pojok Harian Berbahasa Jawa Express. Nah, mengembangkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini disebut dengan Hari Pahlawan. Oke. Setelah ini kita akan memperingati Hari Pahlawan ya pada tanggal 10 November. Oke. Nah, dari gambar tadi pastinya kita sudah mendapatkan informasi dong. Nah, sekarang kita taruh ya informasi kita di dalam tabel. Nah, ada dua. Apa yang kamu ketahui tentang Bung Tomo dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Bung Tomo. Yang pertama, Bung Tomo asli Sutomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1820. Sutomo juga pernah bekerja sebagai jurnalis lepas pada harian Sora Umum. Setahun kemudian menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Selanjutnya pada 1939 saat usia 19 tahun ia menjadi jurnalis dan penulis Pojok Harian Berbahasa Jawa Express. Nah, mengembangkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini disebut dengan Hari Pahlawan. Itu yang sudah kita ketahui. Nah, yang belum kita ketahui apa anak-anak? Yang pertama, siapa nama orang tua Bung Tomo? Tadi kan tidak dijelaskan ya di cerita tersebut. Kedua, bagaimana latar belakang pendidikan Bung Tomo? Tadi juga belum dijelaskan ya. Dan yang terakhir, pada usia berapa Bung Tomo wafat dan dimakamkan di mana? Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang kita belajar di menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Hal tersebut memudahkan kita dalam mengisi teks dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Nah, setelah membaca teks tentang sikap kepahlawanan, kita dapat menuliskan beberapa informasi. Pertama, tokoh pahlawan yang dibicarakan. Yang kedua, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, ada sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut.
Seperti itu ya. Nah, ini tadi dari informasi tersebut di atas, jika dicari informasi lebih lanjut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Ya, sikap-sikap kepahlawanannya Bung Tomo, ada yang bertanggung jawab, pantang menyerah, bekerja keras, sangat berani, tekun dan sangat nasionalis. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah ajarkan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak hebat.